Tiga paslon kepala daerah serahkan LPPDK ke KPU Maluku. Tiga pasangan calon kepala daerah peserta Pilkada 2018 masing-masing paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, dan paslon nomor urut 3 Minggu 24 Juni pukul 18 waktu Indonesia Timur resmi menyerahkan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye atau LPPDK ke KPU Maluku. Tiga paslon Bupati, Wakil Bupati Maluku Tenggara, dan tiga paslon Wali Kota, Wakil Wali Kota Tual juga melakukan hal yang sama di KPU daerah setempat. Penyerahan LPPDK mensyaratkan 9 paslon peserta pemilihan kepala daerah telah mematuhi PKPU nomor 5 tahun 2017. Mengingat di dalam PKPU 5 tahun 2017 diatur bagi masing-masing paslon paling lambat sehari pasca berakhir masa kampanye untuk menyerahkan LPPDK selambat-lambatnya pukul 18 waktu Indonesia bagian Timur sebagai wujud kepatuhan paslon. Penyerahan LPPDK paslon kepala daerah ini dimonitoring langsung oleh Kepala Subbagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Data KPU RI, Markus Krisdiono, Yulia Fitria Setianti, dan Puspita Ana Oktavianti dari Biro Hukum KPU RI, serta Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Paulus Titalei. Terpantau penyerahan LPPDK untuk paslon nomor urut 1 dimulai pukul 18.25 waktu Indonesia Timur, paslon urut 2 pada pukul 12.45 waktu Indonesia Timur, dan paslon urut 3 pada pukul 17.24 waktu Indonesia Timur. Masing-masing diserahkan oleh bendahara dan wakil tim pemenangan paslon yang diterima oleh Kasubag Hukum Sekretariat KPU Provinsi Maluku Rahel Gaspers. Yulia Fitria Setianti kepada DMS Media Group menjelaskan secara keseluruhan LPPDK yang dimasukkan paslon telah sesuai dengan ketentuan. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapat atensi KPU RI terkait dengan asersi atau tingkat kepatuhan laporan. Karena nanti setiap pasangan calon atau peserta pemilu itu memahami bahwa asersi itu penting karena nanti si KPU itu akan menguji bagaimana kepatuhannya si pasangan calon itu dalam menyampaikan laporan dana kampanye. Tidak hanya dalam penyampaian laporan, tapi bagaimana dengan format-format laporan yang sudah dilakukan. Laporan LPPDK ini nanti akan diaudit oleh KAP atau akuntan publik yang sudah ditunjuk oleh KPU Provinsi Maluku. Mereka sudah menunjuk 3 KAP, masing-masing satu pasangan calon itu satu KAP. Sementara itu, Ketua Bawaslu Maluku Paulus Titalei mengakui penyerahan LPPDK sudah dilakukan 9 paslon kepala daerah baik gubernur, wali kota maupun bupati sesuai ketentuan. Menurutnya jadwal pelaporan ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2018. Ternyata dalam proses penyerahan sepantauan kami bahwa untuk Provinsi Maluku paling terlambat tadi diserahkan oleh pasangan calon dari tim Baileu kurang lebih pukul 17.24 menit, sedangkan pasangan calon Santun penyerahannya tadi kurang lebih pukul 13, dan pasangan calon Hebat penyerahannya pukul 11.25 untuk Provinsi Maluku. Sementara untuk 2 kabupaten dan kota yang di Maluku Tenggara serta Kota Tual, penyerahannya dalam pantauan kami kisaran waktu yang dipantau kurang lebih antara pukul 17 sampai dengan pukul 16.40 itu sudah ada penyerahan 3 pasangan calon di Kabupaten Maluku Tenggara dan 3 pasangan calon di Kota Tual. Khusus untuk paslon gubernur, setelah menerima LPPDK, KPU setempat kemudian menyerahkan LPPDK tersebut untuk diaudit kantor akuntan publik. KPU Maluku telah menunjuk 3 KPA untuk melakukan audit terhadap LPPDK dari para kandidat. Disinggung isi LPPDK yang diserahkan ketiga paslon tersebut apakah memenuhi atau tidak, baik Yulia maupun Titalei menyebutkan terkait isi LPPDK itu menjadi kewenangan kantor akuntan publik. Penilaian auditor meliput asal-usul dana yang diperoleh oleh kandidat untuk membiayai kampanye. Jika ada yang melanggar ketentuan seperti yang dipersyaratkan, maka akan ada sanksi yang diambil KPU.